Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saipulo. Di video kali ini kita akan coba lanjutkan series Vue.js di mana kita akan membahas mengenai provide dan inject. Ketika kita berbicara mengenai provide dan inject, ini adalah salah satu konsep di dalam Vue.js yang lumayan sakti ya. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan provide dan inject, maka ini bisa menghilangkan salah satu problem yang sering terjadi, namanya adalah props drilling. Nah, ketika kita ingin melakukan pengiriman data dari parent ke child komponen, biasanya kita akan menggunakan yang namanya props. Nah, kita coba sekarang membayangkan kalau misalnya ya komponennya itu merupakan berbentuk seperti tree. Kayak gini. Jadi membentuk seperti pohon. Dan nantinya semakin dalam pohonnya maka semakin banyak childnya ya. Nah, ketika kita misalnya dari root ingin mengirimkan data ke deep child, maka kita harus mengirimkan props terlebih dahulu ke footer. Karena footer adalah parent dari deep child. Ya. Sehingga inilah yang dinamakan dengan props drilling. Kalau misalnya banyak sekali propsnya sementara dipakainya di deep child, ya footer nggak butuh, maka otomatis footer juga harus memiliki props yang dikirimkan oleh rootnya. Ya, sementara dia nggak butuh sama sekali. Nah, untuk men-solve hal tersebut, ada konsep namanya provide dan inject. Ya, di mana parent komponen itu nantinya bisa menyediakan dependencies provider untuk kebutuhan data yang bisa diakses secara langsung oleh komponen apapun. Nah, jadinya nanti seperti ini. Root memprovide data dan dia bisa menginject data tersebut ke child-nya. Nah, kita coba sekarang ya. Untuk provide sendiri, ini cara pakainya adalah diimport dulu dari Vue. Lalu di sini ada dua parameters. Parameters yang pertama adalah key dan parameter yang kedua adalah value. Dan ini juga bisa dikombinasikan dengan ref ya. Kita coba, kita akan buat di app.vue. Nah, misalnya saya punya nama yang ini ya. Sambil kita jalankan projectnya, npm run dev. Oke, nah ini yang diakses ya. Misal nih, ini kan ada nama ya. Kita coba, saya mau nanti masukkan dia ke dalam ini misalnya ya, composition komponen. Kita coba, kalau kita pakai konsep yang provide. Ini walaupun nggak terlalu deep, nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa cobain tanpa props. Kita panggil di sini composition komponen. Jangan lupa import untuk composition komponennya. Nah, ini sudah ada show name. Kita lihat di bagian ini. Nah, ada ini ya. Saya mau coba name ini kan ada ya. Name Apip Saipulo. Kita coba kalau kirimin lewat sini. Nah, jadi refnya pakai. Terus kita pakai provide. Nah, kita akan provide. Itu adalah ini. Key-nya misalnya adalah name. Dan kita ambil dari nama. Value-nya. Provide-nya kita import dari Vue. Jadi di sini tambahin provide. Dan untuk mengaksesnya itu pakai inject. Kita coba. Yang name saya mau hapus. So name sama ya. Klik juga sama. Kita hapus dulu aja. Name ini kan kosong ya. Kita import. Inject. From Vue. Lalu saya mau tulis di sini const nama sama dengan inject. Key-nya adalah name. Coba kalau saya tampilkan di sini namanya. Ya, jadi ini ada H1 nama. Ini masih kosong. Coba kalau tambahkan melalui ref-nya. Saya mau namanya jadi Afif. Nah, muncul dia ya. Jadi sudah bisa kita ambil. Dan saya tidak mengirimkan sesuatu lewat props. Tapi dia langsung bisa kita inject.
Gitu ya. Jadi kita bisa langsung inject tanpa perlu kita kirimin props ya. Jadi tinggal tambahin pakai provider aja di parent-nya. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita mau taruh sebagai dia di app level, ya ini juga bisa. Misal kita mau nyimpennya di main.js-nya. Jadi di sini ada data misalnya app.provide. Nah, ini juga bisa. Key-nya apa? Misalnya adalah name app gitu ya. Terus value-nya ini bisa langsung string. Misalnya adalah aplikasi saya. Save, lalu tinggal masuk misalnya di composition-nya saya mau ambil const name app sama dengan inject name app. Coba kita tampilkan di sini untuk name app-nya. Kita lihat, nah ada aplikasi saya. Ya, jadi kita juga bisa menyimpannya di dalam app level di sini ya untuk provide-nya. Nah, ini jadi enak banget ya. Kita bisa pakai dimanapun. Selain itu juga, dia bisa nih kalau misalnya kita mau update. Nah, misalnya ya, saya coba bikin di app.view sebuah function untuk update name misalnya ya. Lalu saya buat di sini nama.value saya update jadi Afif Syaipullah. Dan ini bisa kita tambahin. Ada nama dan juga update name. Nah, bisa kayak gini. Jadi dibikin objek. Kita tinggal panggil di composition-nya. Ini bisa di destructuring. Jadi nanti ada nama dan juga update name. Sesuaikan nama fungsinya ya. Kalau saya klik yang ini ya, saya mau update name. Ini ganti deh, jadi update juga ya. Nah, update name. Kita coba kalau saya klik, tuh jadi Afif Syaipullah. Ya, dia langsung berubah gitu. Makanya dia bisa kita buat seperti ini juga ya. Tinggal destructuring aja. Atau mau pakai alias seperti ini misalnya name manage. Lalu di sini tinggal tulis name manage.update. Ya, yang ini juga sama name manage.name ya. Coba refresh. Tuh ya, sama aja, klik. Ya, sama aja. Jadi bisa di destructuring juga sebetulnya ya. Bisa kalau di destructuring jadi seperti ini. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita mau datanya hanya read only saja, tinggal bungkus saja ke dalam read only untuk data dari ref-nya. Nanti dia tidak akan bisa diubah-ubah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk provide dan juga inject. Ini salah satu fitur yang luar biasa. Dan kalau misalnya kita menggunakan React misalnya, maka kita kalau mau menghindari props drilling seperti ini, biasanya harus memanfaatkan state management. Kalau di Vue tidak perlu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bahas mengenai konsep-konsep yang lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.